Sekitar tahun 428 atau 427 sebelum Masehi, di kota Athena, lahirlah seorang anak yang diberi nama Aristokles. Namun, dunia kemudian mengenalnya dengan nama Plato. Banyak sejarawan berpendapat bahwa julukan Plato kemungkinan berasal dari kata Yunani yang berarti lebar, mungkin merujuk pada bahunya yang kekar, atau gaya bicaranya yang luas dan mendalam. Apapun asal-usulnya, nama itulah yang kemudian dikenang sepanjang sejarah. Plato lahir bukan dari keluarga biasa. Ayahnya, Ariston, dipercaya masih memiliki garis keturunan dari Raja Kodrus, penguasa legendaris Athena. Sementara ibunya, Periktione, berasal dari keluarga yang juga memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh politik penting. Sejak kecil, Plato tumbuh di lingkungan aristokrat, tempat pendidikan, etika, dan kepemimpinan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Athena pada masa itu bukan sekedar sebuah kota. Ia adalah pusat intelektual dunia Yunani. Di jalan-jalannya, orang dapat menemukan penyair yang membacakan karya-karyanya, seniman yang menciptakan patung-patung megah, politikus yang berdebat di majelis rakyat, hingga filsuf yang mengajak siapapun berdiskusi tentang kebenaran. Kota ini dipenuhi semangat berpikir yang jarang ditemukan di tempat lain pada zamannya. Namun di balik kejayaannya, Athena sedang menghadapi masa-masa sulit. Perang Peloponnesos melawan Sparta menguras tenaga, kekayaan, dan persatuan masyarakat. Konflik yang berlangsung bertahun-tahun itu tidak hanya menghancurkan ekonomi, tetapi juga mengguncang kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin mereka. Sejak kecil, Plato menyaksikan bagaimana sebuah negara yang tampak kuat ternyata bisa rapuh ketika ambisi politik mengalahkan kebijaksanaan. Sebagai anak bangsawan, Plato menerima pendidikan terbaik yang tersedia. Ia mempelajari tata bahasa, sastra, musik, matematika, olahraga, dan puisi. Pada masa mudanya, ia bahkan dikatakan gemar menulis puisi dan drama. Tidak ada tanda-tanda bahwa kelak ia akan menjadi filsuf terbesar dalam sejarah. Sebaliknya, semua orang melihatnya sebagai pemuda cerdas yang memiliki masa depan cerah di dunia politik. Lingkungan keluarganya pun semakin menguatkan harapan itu. Banyak kerabat Plato terlibat dalam pemerintahan Athena. Wajar jika ia tumbuh dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti dirinya juga akan mengambil bagian dalam mengatur negara. Baginya, politik tampak sebagai jalan paling mulia untuk mengabdi kepada masyarakat. Akan tetapi, semakin dewasa, Plato mulai menyaksikan sesuatu yang mengusiknya. Ia melihat bahwa para politikus seringkali lebih pandai memenangkan dukungan daripada mencari kebenaran. Perdebatan di majelis rakyat tidak selalu menghasilkan keputusan yang bijaksana. Orang yang paling fasih berbicara belum tentu orang yang paling mengerti. Benih-benih keraguan itu mulai tumbuh. Meskipun saat itu ia belum menemukan jawaban atas kegelisahannya. Ia belum mengetahui bahwa tidak lama lagi ia akan bertemu dengan seorang lelaki tua yang berjalan tanpa alas kaki di jalan-jalan Athena. Lelaki itu tidak memiliki jabatan, tidak kaya, dan tidak menulis satu buku pun. Namun melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana, ia akan mengubah hidup Plato untuk selamanya. Di tengah hiruk-pikuk Athena, hiduplah seorang lelaki tua yang penampilannya jauh dari kesan seorang tokoh besar. Ia tidak mengenakan pakaian mewah, tidak memiliki pengikut bersenjata, dan tidak pernah mengaku sebagai orang paling bijaksana. Sebaliknya, ia justru sering mengatakan bahwa satu-satunya hal yang ia ketahui adalah bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Lelaki itu adalah Sokrates. Bagi kebanyakan orang Athena, Sokrates hanyalah seorang pengganggu. Ia berjalan dari pasar ke pasar, dari alun-alun ke alun-alun, menghentikan siapa saja untuk berdialog. Ia mengajukan pertanyaan yang tampak sederhana. Apa itu keadilan? Apa itu keberanian? Dan apa itu kebaikan? Namun semakin seseorang mencoba menjawab, semakin ia menyadari bahwa keyakinannya sendiri ternyata rapuh. Sokrates tidak memberi jawaban. Ia memaksa orang menemukan kelemahan dalam cara berpikir mereka sendiri. Plato muda tertarik pada metode yang tidak biasa itu. Sebagai pemuda bangsawan yang telah menerima pendidikan terbaik, ia terbiasa mendengar orang berbicara dengan penuh keyakinan. Tetapi Sokrates menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang memenangkan perdebatan, melainkan keberanian mengakui bahwa kita bisa saja salah. Pertemuan itu mengubah hidup Plato. Sedikit demi sedikit, ambisinya menjadi politikus mulai memudar.
Ia melihat bahwa memperbaiki negara tidak mungkin dilakukan jika manusia tidak terlebih dahulu memperbaiki cara berpikirnya. Politik tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi perebutan kekuasaan. Sejak saat itu, Plato memilih berjalan di samping gurunya, mengikuti diskusi-diskusi yang berlangsung berjam-jam, menyaksikan bagaimana Sokrates membongkar kesombongan para ahli retorika, pejabat, hingga orang-orang yang menganggap dirinya paling tahu. Hubungan mereka bukan sekedar hubungan guru dan murid. Bagi Plato, Sokrates adalah teladan hidup. Ia melihat seseorang yang lebih memilih hidup sederhana daripada mengorbankan prinsip demi jabatan atau kekayaan. Dari Sokrates, Plato belajar bahwa kebenaran harus dicari tanpa rasa takut, sekalipun pencarian itu membuat seseorang tidak disukai oleh banyak orang. Tanpa disadari, Plato sedang dipersiapkan untuk menghadapi peristiwa paling menyakitkan dalam hidupnya. Peristiwa yang bukan hanya merenggut gurunya, tetapi juga menghancurkan kepercayaannya kepada sistem politik Athena. Tahun 399 sebelum Masehi menjadi salah satu tahun paling kelam dalam sejarah filsafat. Sokrates didakwa dengan tuduhan tidak menghormati dewa-dewa yang diakui negara dan merusak moral generasi muda. Di balik tuduhan itu, banyak sejarawan menilai bahwa penyebab sebenarnya adalah karena Sokrates terlalu sering mengkritik para tokoh berpengaruh dan membuat mereka merasa dipermalukan di depan umum. Plato menyaksikan semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat bagaimana seorang yang sepanjang hidupnya mengajarkan kejujuran justru harus berdiri sebagai terdakwa. Pengadilan yang seharusnya mencari keadilan berubah menjadi arena politik yang dipenuhi prasangka. Ketika diberi kesempatan membela diri, Sokrates tidak memilih kata-kata yang dapat menyelamatkan nyawanya. Ia tetap berbicara sebagaimana biasanya, tenang, jujur, dan tanpa rasa takut. Ia menolak memohon belas kasihan karena baginya, mempertahankan kebenaran lebih penting daripada mempertahankan hidup. Keputusan akhirnya dijatuhkan. Dengan selisih suara yang tidak terlalu besar, para juri memvonis Sokrates hukuman mati. Ia diwajibkan meminum racun hemlock hingga meninggal. Bagi Plato, hari itu bukan sekedar kehilangan seorang guru. Hari itu adalah runtuhnya keyakinannya terhadap demokrasi Athena. Ia melihat bahwa keputusan mayoritas tidak selalu identik dengan keputusan yang benar. Rakyat dapat dipengaruhi oleh emosi, kepentingan, dan retorika yang indah. Sejak saat itulah Plato mulai mempertanyakan, apakah negara seharusnya dipimpin oleh siapa saja yang populer atau oleh mereka yang benar-benar memiliki kebijaksanaan? Pertanyaan itu akan terus menghantuinya sepanjang hidup dan kelak menjadi dasar lahirnya gagasan tentang raja filsuf dalam karya Republik. Setelah kematian Sokrates, keadaan di Athena menjadi semakin tidak aman bagi para muridnya. Plato memilih meninggalkan kota yang pernah begitu ia cintai. Ia pergi bukan untuk melarikan diri dari rasa takut, melainkan untuk mencari jawaban yang tidak lagi bisa ia temukan di tanah kelahirannya. Kepergian Plato dari Athena menandai babak baru dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di dunia Mediterania. Perjalanan itu bukan sekedar berpindah tempat, tetapi sebuah pencarian intelektual yang kelak membentuk seluruh filsafatnya. Salah satu tujuan yang diyakini pernah ia kunjungi adalah Mesir. Negeri itu telah lama dikenal sebagai pusat pengetahuan kuno. Para imam Mesir mempelajari geometri, astronomi, dan berbagai tradisi keagamaan yang diwariskan selama berabad-abad. Bagi seorang pencari ilmu seperti Plato, Mesir menawarkan perspektif bahwa peradaban besar dibangun bukan hanya oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh pendidikan dan pengetahuan. Dari sana, Plato diduga melanjutkan perjalanan ke Italia Selatan dan Sisilia. Di wilayah inilah ia berkenalan dengan para pengikut Pythagoras. Berbeda dengan kebanyakan orang Yunani, kaum Pythagorean memandang angka sebagai dasar keteraturan alam semesta. Mereka percaya bahwa di balik dunia yang tampak kacau, terdapat harmoni yang dapat dipahami melalui akal dan matematika. Pengaruh pemikiran ini sangat besar bagi Plato. Ia mulai meyakini bahwa apa yang ditangkap oleh panca indera hanyalah bayangan dari kenyataan yang lebih tinggi. Sebuah meja dapat lapuk, pohon dapat mati, dan manusia dapat menua. Tetapi konsep tentang meja, keindahan, atau keadilan tampaknya tetap ada. Dari perenungan semacam inilah, perlahan lahir gagasan yang kemudian dikenal sebagai Theory of Forms, atau teori dunia ide, salah satu pemikiran paling berpengaruh dalam sejarah filsafat. Namun perjalanan Plato tidak hanya memberinya pengetahuan. Ia juga menyaksikan berbagai bentuk pemerintahan, tradisi, dan kebudayaan. Pengalaman itu membuatnya semakin yakin bahwa masalah terbesar manusia bukanlah kurangnya kekuasaan,
melainkan kurangnya kebijaksanaan dalam menggunakan kekuasaan. Setelah bertahun-tahun mengembara, Plato akhirnya kembali ke Athena. Ia bukan lagi pemuda bangsawan yang bercita-cita menjadi politikus. Ia telah berubah menjadi seorang filsuf yang membawa visi besar, membangun sebuah tempat di mana manusia belajar mencari kebenaran melalui dialog, logika, dan akal budi. Tempat itu kelak dikenal sebagai akademi, sekolah yang akan mengubah sejarah dunia. Sekitar tahun 387 sebelum Masehi, setelah bertahun-tahun mengembara dan memperkaya pemikirannya, Plato kembali ke Athena dengan sebuah cita-cita yang jauh lebih besar daripada sekedar menjadi pengajar. Ia ingin membangun tempat di mana manusia dapat belajar berpikir secara jujur, mencari kebenaran tanpa takut mempertanyakan keyakinan yang telah lama diterima, dan mempersiapkan generasi yang mampu memimpin dengan kebijaksanaan, bukan sekedar dengan ambisi. Di sebuah kawasan yang dikenal sebagai Akademos, Plato mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang kemudian dikenal sebagai akademi. Dari nama tempat inilah lahir kata akademi, yang hingga kini digunakan di berbagai belahan dunia untuk menyebut lembaga pendidikan. Akademi Plato bukan universitas seperti yang kita kenal sekarang, melainkan sebuah komunitas intelektual tempat para murid berdiskusi, berdebat, mengamati alam, mempelajari matematika, astronomi, politik, etika, hingga filsafat. Bagi Plato, pendidikan bukan sekedar mengisi kepala seseorang dengan informasi. Pendidikan adalah proses mengubah jiwa. Ia percaya bahwa manusia tidak dapat menjadi pemimpin yang adil jika pikirannya masih dikuasai oleh keserakahan, hawa nafsu, dan keinginan akan pujian. Karena itu, para muridnya tidak hanya diajak menghafal teori, tetapi juga belajar menggunakan akal untuk menemukan kebenaran melalui dialog. Matematika memiliki tempat yang sangat penting di akademi. Plato meyakini bahwa matematika melatih pikiran untuk mencari kepastian dan keteraturan. Konon, terdapat ungkapan yang dikaitkan dengan akademinya. Jangan biarkan siapapun yang tidak memahami geometri memasuki tempat ini. Meskipun para sejarawan masih memperdebatkan apakah kalimat itu benar-benar tertulis di gerbang akademi, ungkapan tersebut mencerminkan betapa besarnya penghargaan Plato terhadap penalaran logis. Selama puluhan tahun, akademi menjadi pusat ilmu pengetahuan yang menarik murid dari berbagai penjuru dunia Yunani. Salah satu murid yang paling terkenal adalah seorang pemuda dari Makedonia bernama Aristoteles. Selama hampir 20 tahun, Aristoteles belajar di bawah bimbingan Plato. Kelak, murid inilah yang akan mengembangkan filsafatnya sendiri dan bahkan menjadi guru bagi Alexander Agung. Melalui akademi, Plato mulai menyadari bahwa perubahan terbesar tidak selalu lahir dari istana atau medan perang. Kadang, perubahan dimulai dari sebuah ruang diskusi, ketika satu generasi mengajarkan generasi berikutnya untuk berpikir lebih baik daripada sebelumnya. Namun, di dalam hati Plato masih tersimpan sebuah pertanyaan besar. Apakah filsafat hanya akan menjadi bahan diskusi di ruang kelas? Ataukah ia benar-benar bisa diterapkan dalam dunia politik yang penuh intrik? Plato selalu percaya bahwa negara akan mencapai keadilan jika dipimpin oleh mereka yang benar-benar bijaksana. Dari keyakinan inilah lahir gagasan terkenalnya tentang Raja Filsuf, yaitu seorang penguasa yang mencintai kebenaran lebih daripada kekuasaan. Namun, sebuah gagasan akan selalu menghadapi ujian ketika bertemu dengan kenyataan. Kesempatan itu datang dari kota Sirakus di Pulau Sisilia. Plato diundang oleh Dion, seorang bangsawan yang berharap sang filsuf dapat mendidik penguasa muda, Dionysius II. Dion percaya bahwa jika raja dididik dengan filsafat, Sirakus dapat menjadi contoh negara yang adil sebagaimana dibayangkan Plato. Pada awalnya, Plato melihat kesempatan emas untuk mewujudkan cita-citanya. Selama bertahun-tahun, ia mengajarkan pentingnya keadilan, pengendalian diri, dan kepemimpinan yang bermoral kepada sang penguasa. Namun, istana ternyata sangat berbeda dengan ruang diskusi di akademi. Di sana, kekuasaan, kecemburuan, fitnah, dan perebutan pengaruh jauh lebih menentukan daripada argumen yang masuk akal. Semakin lama, hubungan Plato dengan Dionysius memburuk. Nasihat sang filsuf mulai dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Orang-orang di sekitar raja pun memperkeruh keadaan dengan berbagai fitnah. Plato yang datang dengan harapan mengubah negara justru terjebak dalam permainan politik yang selama ini ia kritik. Menurut sumber-sumber kuno, pada salah satu perjalanannya ke Sirakus, Plato bahkan ditangkap dan dijual sebagai budak. Bagi seorang bangsawan Athena yang dihormati, peristiwa itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Nasibnya berubah ketika seorang sahabat bernama Aniceris membeli kebebasannya dan membebaskannya tanpa meminta imbalan.
Pengalaman pahit itu meninggalkan bekas yang mendalam. Plato akhirnya memahami bahwa mengubah satu orang penguasa jauh lebih sulit daripada membangun sistem pendidikan yang dapat membentuk banyak pemimpin di masa depan. Sejak saat itu, ia lebih memusatkan perhatiannya pada akademi dan penulisan karya-karyanya. Setelah kembali ke Athena, Plato menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya dengan mengajar dan menulis. Berbeda dengan Socrates yang tidak pernah meninggalkan tulisan, Plato memilih mengabadikan berbagai pemikiran gurunya dalam bentuk dialog. Dalam karya-karyanya, Socrates hampir selalu menjadi tokoh utama yang berdiskusi dengan berbagai orang tentang keadilan, keberanian, cinta, pengetahuan, hingga hakikat kehidupan. Salah satu karya terbesarnya adalah Republic, sebuah buku yang hingga kini masih menjadi salah satu karya filsafat politik paling berpengaruh di dunia. Di dalamnya, Plato tidak sekadar membahas bentuk negara ideal, tetapi juga mengajukan pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya keadilan? Mengapa manusia membutuhkan pendidikan? Dan siapa yang paling layak memimpin sebuah negara? Di dalam karya yang sama, Plato memperkenalkan sebuah kisah yang kemudian dikenal sebagai alegori gua. Ia membayangkan sekelompok manusia yang sejak lahir dirantai di dalam gua dan hanya mampu melihat bayangan benda di dinding. Karena tidak pernah melihat dunia luar, mereka mengira bayangan itulah kenyataan. Ketika salah seorang berhasil keluar dan melihat cahaya matahari, ia baru menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam ilusi. Melalui kisah sederhana ini, Plato ingin menunjukkan bahwa banyak manusia menerima sesuatu sebagai kebenaran hanya karena belum pernah melihat kenyataan yang lebih luas. Selain Republic, Plato juga menulis Simposium yang membahas hakikat cinta, Phaedo yang mengisahkan saat-saat terakhir Socrates, sekaligus membahas jiwa dan kematian, Apologi yang merekam pembelaan Socrates di pengadilan, Timaeus tentang alam semesta, dan banyak dialog lain yang terus dipelajari hingga sekarang. Di balik semua karya itu, terdapat satu gagasan yang menjadi ciri khas Plato, yaitu teori dunia ide. Menurutnya, dunia yang kita lihat dengan mata hanyalah dunia yang selalu berubah. Segala sesuatu lahir, berkembang, lalu hancur. Namun di balik semua perubahan itu, terdapat bentuk-bentuk yang sempurna dan abadi, seperti keadilan, kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Tugas filsafat adalah membantu manusia mengarahkan pikirannya kepada kenyataan yang lebih tinggi itu. Semakin tua usianya, semakin jelas bahwa Plato tidak lagi mengejar ketenaran atau penjabatan. Ia memilih menghabiskan hari-harinya bersama murid-muridnya, menyempurnakan pemikirannya, dan membangun warisan yang tidak bergantung pada kekuatan militer ataupun kekayaan. Tanpa disadarinya, karya-karya yang ia tulis akan melintasi ribuan tahun, melewati runtuhnya kerajaan-kerajaan, dan terus dibaca oleh generasi yang bahkan belum pernah ia bayangkan. Sekitar tahun 348 atau 347 sebelum Masehi, setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengajar, berdiskusi, dan menulis, Plato mengembuskan napas terakhirnya di Athena. Tidak ada catatan tentang kematian yang dramatis atau upacara megah yang mengiringi kepergiannya. Namun, dunia segera menyadari bahwa seorang manusia telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta atau kekuasaan. Ia meninggalkan cara berpikir. Sepeninggal Plato, akademi tidak ikut lenyap. Lembaga yang ia dirikan tetap menjadi pusat pembelajaran selama berabad-abad, melahirkan generasi demi generasi pemikir yang terus mengembangkan filsafat, matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan. Tidak banyak institusi dalam sejarah yang mampu bertahan begitu lama dan memberi pengaruh sedemikian besar terhadap peradaban. Di antara semua muridnya, Aristoteles menjadi sosok yang paling terkenal. Menariknya, Aristoteles tidak selalu sepakat dengan gurunya. Ia mengkritik beberapa gagasan Plato, terutama teori dunia ide. Namun, justru dari perbedaan itulah filsafat berkembang. Plato mengajarkan bahwa mencari kebenaran lebih penting daripada sekedar memenangkan perdebatan. Karena itu, ia tidak menuntut murid-muridnya menjadi peniru, melainkan menjadi pencari kebenaran. Pengaruh Plato kemudian melampaui dunia Yunani. Pada masa Romawi, dialog-dialognya terus dipelajari oleh para filsuf. Berabad-abad kemudian, para pemikir Kristen seperti Agustinus banyak terinspirasi oleh gagasan Plato tentang realitas, jiwa, dan kebaikan, meskipun mereka mengembangkannya dalam kerangka teologi Kristen. Di dunia Islam abad pertengahan, karya-karya Plato diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan menjadi bagian penting dari tradisi filsafat yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina.
Melalui proses penerjemahan dan perdebatan intelektual, pemikiran Plato ikut membentuk perkembangan filsafat di berbagai peradaban. Ketika Eropa memasuki masa Renaissance, minat terhadap karya-karya Plato kembali bangkit. Para ilmuwan, seniman, dan filsuf menemukan inspirasi baru dari dialog-dialognya. Bahkan hingga zaman modern, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Plato masih terus dibahas di ruang kuliah, pengadilan, parlemen, dan forum-forum ilmiah. Apa itu keadilan? Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan? Apakah kenyataan yang kita lihat benar-benar merupakan kenyataan yang sesungguhnya? Pertanyaan-pertanyaan itu tetap hidup karena belum pernah kehilangan relevansinya. Yang paling luar biasa, Plato membuktikan bahwa kekuatan sebuah gagasan dapat bertahan jauh lebih lama daripada kekuatan sebuah kerajaan. Athena yang dahulu begitu perkasa akhirnya menjadi bagian dari sejarah. Banyak kerajaan besar yang lahir dan runtuh silih berganti. Namun, nama Plato tetap hadir dalam setiap generasi yang berusaha memahami hakikat manusia dan kehidupan. Warisannya tidak terletak pada bangunan yang ia dirikan ataupun jabatan yang pernah ia pegang, melainkan pada keberanian untuk mempertanyakan segala sesuatu. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukanlah tujuan yang selesai dicapai, melainkan perjalanan yang harus terus ditempuh. Selama manusia masih bertanya tentang kebenaran, keadilan, dan makna hidup, selama itu pula Plato akan tetap hidup dalam percakapan umat manusia.